Selamat pagi dan salam jumpa kembali. Kita akan melanjutkan dengan pokok kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati sangat jelas diajarkan di dalam Alkitab. Ayub, leluhur tertua bangsa Israel, pernah berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah." Hal ini menunjukkan bahwa Ayub percaya akan kebangkitan orang mati dan ada kehidupan di balik kubur. Abraham, bapa segala bangsa, hidup selama 175 tahun dan mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Tetapi ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ia belum pernah melihat kota itu sebelumnya, sebab bumi baginya adalah negeri asing. Para saksi iman bersaksi betapa mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Daud juga yakin tentang kehidupan yang akan datang. Ia berkata, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu." Dengan demikian, penjelasan di atas kiranya memperbaiki ajaran yang salah, bahwa yang dibangkitkan adalah roh manusia, bukan tubuhnya. Sesungguhnya bukan jiwa atau roh manusia yang mati, melainkan tubuhnya yang mati dan dikuburkan. Maka seharusnya lah tubuh yang dibangkitkan dari kematian, dan bukan jiwa atau roh. Ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, Ia mengajarkan bahwa semua orang yang mati akan dibangkitkan pada waktu yang ditentukan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tanpa pengharapan yang demikian, maka iman Kristen kita adalah sia-sia. Pemberitaan Injil adalah omong kosong. Alkitab adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya. Dan Yesus Kristus adalah seorang penyesat terbesar di dunia. Kebangkitan Kristus sebagai dasar kebangkitan kita. Dengan kebangkitan Kristus dalam sejarah, tampaklah sejenis tubuh kebangkitan, karena Ia bangkit dengan tubuh yang kekal, tidak pernah mati lagi. Tubuh kebangkitan Kristus mempunyai kaitan dengan tubuh duniawinya yang dimiliki sebelumnya. Orang-orang yang mengenalnya, luka-luka yang disebabkan oleh penyalipannya tidak hilang. Ia dapat makan meskipun tidak memerlukannya. Ia mengembusi para murid dan bahwa tubuhnya berdaging serta bertulang, membuktikan bahwa Ia tidak saja hanya sesosok roh yang menampakkan diri, tetapi tubuh kebangkitannya berbeda. Ia dapat masuk
ruang yang tertutup tanpa membuka pintunya. Ia dapat menampakkan diri dan menghilang sesuai dengan kehendaknya, dan kelihatannya ia tidak pernah terbatasi oleh kebutuhan fisik seperti tidur dan makan. Kebangkitan Kristus juga sebagai suatu prototip dari kebangkitan semua orang yang percaya. 2 kali Kristus dinyatakan sebagai yang sulung dari antara orang mati. Hal ini berarti bahwa ia adalah yang pertama memiliki suatu tubuh yang dibangkitkan. Tubuh-tubuh kebangkitan kita seperti tubuhnya akan berbeda dari tubuh duniawi kita. Ketika menjawab pertanyaan dengan tubuh apakah orang percaya dibangkitkan nanti, Paulus berkata bahwa tubuh-tubuh tersebut tidak akan sama dengan tubuh-tubuh yang diletakkan di dalam kubur, melainkan tubuh-tubuh itu akan menjadi baru namun berkaitan dengan yang lama. Sekarang mengenai kebangkitan tubuh. Pertanyaan yang kemudian dikejar adalah, apakah rambut dan kuku, darah dan empedu, air mani dan urin, usus dan alat kelamin, semuanya akan bangkit kembali dan tersusun di dalam jumlah dan jenis yang sama dari atom-atom yang tersusun semula dalam kehidupan ini? Pertama, di dalam kasus-kasus orang-orang yang cacat secara fisik, mereka yang kehilangan satu atau lebih anggota tubuh, dan dalam kasus anak-anak yang meninggal sejak bayi, dan kadang-kadang bahkan sebelum lahir. Gagasan ini dapat memimpin kepada rasa malu yang bukan sedikit. Dalam semuanya ini dan kasus-kasus yang serupa, mau atau tidak mau, orang-orang harus menggunakan asumsi bahwa tubuh-tubuh kebangkitan akan ditambahkan dengan komponen-komponen yang tidak ada sebelumnya. Karena itu, kebangkitan tidak dapat mencakup suatu pengembalian kepada dan penghidupan totalitas materi. Kedua, fisiologi mengajarkan bahwa tubuh manusia seperti semua organisme adalah tunduk kepada suatu proses konstan dari metabolisme. Sehingga setelah suatu periode 7 tahun, tak satu pun partikel yang telah membentuk substansi dari tubuh sebelumnya akan masih terus ada. Unsur-unsur kimia yang ada di dalam tubuh kita seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya adalah sama seperti yang terdapat dalam makhluk-makhluk ciptaan lain di sekitar kita. Tetapi unsur-unsur tersebut akan berubah secara konstan. Perubahan ini adalah bukti yang cukup bahwa identitas tubuh manusia tidak dapat terdiri atas materi-materi yang selalu tersusun dari unsur-unsur kimia yang sama di dalam jumlah. Cukuplah bahwa tubuh terdiri atas unsur-unsur kimia yang sama di dalam jenis. Ketiga, pendapat ini diperkuat oleh banyak macam metamorfosis yang ditunjukkan oleh alam dalam seluruh wilayahnya. Sebagian dampak dari udara, air, panas, dan sejenisnya. Tanaman-tanaman diubah menjadi gambut dan batu bara, karbon menjadi berlian, tanah liat menjadi batu lempung, dan batu karang menjadi tanah yang subur.
dalam dunia tanaman dan binatang, di dalam batas-batas dari berbagai jenis spesies, terdapat variasi yang tak habis-habisnya. Dan selama waktu eksistensinya, setiap organisme menjalani serangkaian perubahan. Belatung menjadi seekor lalat. Setiap larva berasal dari sesuatu yang tidak berkembang menjadi suatu keadaan yang lebih berkembang. Sebuah embrio melewati berbagai tahapan, barulah kemudian sampai kepada eksistensi yang berbentuk. Ular menjadi sebuah kepompong, dan kemudian seekor kupu-kupu, dan seterusnya. Kita tidak tahu apakah yang masih sama di bawah semua metamorfosis ini. Keduanya, materi dan bentuk, adalah berubah. Dalam seluruh organisme sepertinya tidak ada sesuatu yang stabil. Namun demikian, identitas masih dipertahankan. Sebuah identitas yang karenanya independen dari masa kasar materi, transformasinya, dan kuantitasnya. Jika kita sekarang menghubungkan fakta-fakta ini dengan apa yang diajarkan Alkitab kepada kita tentang kebangkitan, kita akan melihat sebuah kesempatan untuk mempertahankan kesatuan substansi dan juga perbedaan kualitatif antara tubuh yang sekarang dan yang akan datang. Sebab secara jelas Alkitab tidaklah mengajarkan kebangkitan daging, melainkan tubuh. Dari kebangkitan-kebangkitan yang dilaporkan oleh Alkitab dan dari kebangkitan Kristus, kita memang bisa, bukan mengenai bentuk dan caranya, tetapi hakikat darinya, untuk menarik kesimpulan tentang kebangkitan dari orang mati pada hari-hari terakhir. Sebab dalam kasus semua kebangkitan ini, tubuh masih tetap ada sebagai suatu keseluruhan. Dan tubuh Kristus bahkan belum pernah mengalami kerusakan. Namun tubuh-tubuh dari orang-orang yang bangkit pada waktu parusia telah membusuk seluruhnya dan tercerai-berai dengan berbagai cara dan telah menjadi makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Dalam kasus ini kita hampir tidak dapat berbicara tentang daging dalam arti harfiah. Sebab daging adalah selalu hidup, maka yang tidak lagi hidup dan berjiwa karenanya berhenti menjadi daging dan kembali kepada debu. Ayub memang dapat berkata dengan menganggap bahwa terjemahan ini adalah benar, bahwa dengan dagingnya dia akan melihat Allah. Dalam versi bahasa Inggrisnya, dan setelah kebangkitannya, Yesus dapat bersaksi bahwa roh tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang dimilikinya. Akan tetapi hal ini masih belum cukup untuk membuktikan kebangkitan daging dalam pengertian katanya yang tegas. Sebab meskipun daging yang membentuk tubuh Ayub adalah dasar bagi tubuh kebangkitan, daging bukanlah yang membentuk substansi tubuh. Dan Yesus bangkit dengan tubuh yang sama dengan yang telah mati dan bahkan belum mengalami kerusakan. Dan selain itu, dia tetap tinggal dalam suatu keadaan transisi sampai pada kenaikannya, sehingga dia masih dapat memakan makanan. Paulus tentu mengajarkan dengan sangat jelas bahwa daging dan darah yang dapat binasa tidak dapat mewarisi kerajaan Allah
yang tidak dapat binasa. Para teolog telah keliru menyimpulkan dari hal ini bahwa menurut Paulus, tubuh orang yang meninggal tidak akan bangkit sama sekali, dan bahwa kebangkitan yang sesungguhnya sudah terjadi pada saat kematian seseorang. Karena sang rasul dengan tegas membuktikan imannya kepada kebangkitan tubuh dan membelanya terhadap orang-orang di dalam gereja Korintus yang menyangkal kebangkitan tubuh, baik dalam kasus kebangkitan Yesus atau kebangkitan orang-orang percaya. Ia juga diyakinkan sepenuhnya bahwa tubuh yang sama yang berbaring di dalam kubur adalah yang dibangkitkan kembali dalam kebangkitan. Pada waktu yang sama dia menyatakan bahwa kebangkitan bukanlah suatu rehabilitasi, tetapi sebuah pembentukan kembali. Tubuh bangkit bukan sebagai sekumpulan daging dan darah yang lemah, dapat binasa dan fana, melainkan sebagai sebuah tubuh yang dikenakan kemuliaan dan sesuatu yang tidak dapat binasa. Sementara tubuh yang tersusun dari daging dan darah adalah benih dari mana tubuh kebangkitan timbul, namun ada suatu perbedaan yang besar antara keduanya. Bahkan di bumi ada banyak perbedaan di dalam jenis-jenis daging, dalam kasus makhluk-makhluk organis, di dalam substansi, dalam kasus-kasus makhluk-makhluk ciptaan yang non-organis. Demikian pula ada suatu perbedaan yang penting antara tubuh yang sekarang dengan tubuh yang akan datang, seperti terbukti dari kontras antara Adam dan Kristus. Yang pertama adalah sebuah tubuh alamiah yang tersusun dari daging dan darah, suatu tubuh yang tunduk pada perubahan dan dihidupkan oleh jiwa. Tetapi yang kedua adalah sebuah tubuh rohani. Meskipun ini adalah tubuh yang sejati, tubuh ini tidak lagi dikontrol oleh jiwa, melainkan oleh roh. Tubuh ini tidak lagi disusun dari daging dan darah. Tubuh ini melampaui kehidupan seksual dan kebutuhan akan makanan dan minuman. Dalam kaitan ini, tubuh ini dibedakan bahkan dari tubuh yang dimiliki oleh manusia sebelum kejatuhan. Tubuh ini tidak mortal, tidak dapat binasa, telah bersifat rohani dan dimuliakan. Oleh karena itu, menurut Paulus, identitas dari tubuh kebangkitan dan tubuh yang diserahkan ke bumi adalah independen dari masa tubuh dan perubahannya yang konstan. Semua organisme termasuk tubuh manusia tersusun dari bahan-bahan yang sama di dalam jenisnya, bukan di dalam jumlahnya. Dan karena itu secara mutlak tidaklah perlu bagi tubuh kebangkitan untuk memiliki atom-atom yang sama dalam arti jumlahnya dengan yang sudah ada sebelumnya ketika terbaring di dalam kubur. Namun bagi identitas tubuh kebangkitan dan tubuh dari darah dan daging yang terbaring di dalam kubur, diperlukan harus memiliki struktur dan bentuk yang sama, konfigurasi dan tipe yang sama yang menandainya di sini sebagai tubuh dari orang tertentu. Dalam semua metamorfosis
yang dialami oleh semua makhluk ciptaan, identitas dan kontinuitas mereka tetap dipertahankan. Sementara setelah kematian, tubuh-tubuh manusia mungkin tidak utuh lagi, dan dalam masa materi mereka menjadi berbagai macam organisme yang lain. Di bumi ada sesuatu yang tetap darinya yang akan membentuk dasar bagi tubuh kebangkitan. Kita hanya tidak mengetahui apakah itu dan tidak akan pernah sanggup untuk menemukannya. Tubuh kebangkitan tidaklah turun dari surga, tetapi dari bumi. Tubuh tersebut bukanlah produk yang lahir sendiri dari roh atau jiwa, melainkan bangkit dari tubuh yang terbaring di dalam kubur pada saat meninggal. Oleh karena itu, tubuh kebangkitan tidak bersifat rohani dalam arti bahwa substansinya adalah roh, melainkan tetap bersifat materi. Namun demikian, tubuh ini tidak lagi terorganisir ke dalam daging dan darah yang dapat binasa, melainkan ke dalam suatu tubuh kemuliaan. Sekarang, bagaimana sifat-sifat dari tubuh kebangkitan orang-orang yang percaya? Keadaan tubuh kebangkitan orang yang percaya adalah seperti ulat yang berubah menjadi seekor kupu-kupu. Secara biologis, perubahan itu disebut sebagai sebuah metamorfosis. Ulat yang jelek dan menjijikkan itu terbungkus dalam sebuah kepompong yang kelihatannya mati. Tetapi setelah panas sinar matahari menerpa dan merobek kulit kepompong, ulat di dalamnya berubah bentuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Meskipun kupu-kupu itu berbeda penampilannya dengan ulat, kita tetap dapat mengenali bahwa serangga indah bersayap itu berasal dari si ulat. Kedua-duanya sama-sama makhluk hidup, tetapi berbeda sifatnya. Demikian pula kelak halnya dengan tubuh kebangkitan orang percaya. Untuk lebih jelasnya, sifat-sifat tubuh kebangkitan orang percaya adalah sebagai berikut. 1 Korintus 15 ayat 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kematian telah terukir di wajah semua yang hidup. Ketika kita memulai kehidupan, sesungguhnya kita memulai kematian. Kabar kelahiran seorang bayi manusia berarti tanda penggalian sebuah kubur yang baru. Pengkhotbah berkata, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini adalah gambaran tentang tubuh yang binasa. Nasibnya adalah kematian, membusuk dan hancur. Namun jika kita akan memiliki tubuh di surga,
tubuh itu harus tidak dapat binasa. Jenis tubuh yang demikianlah yang akan diberikan oleh Kristus pada waktu kedatangannya kelak. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Contoh dari tubuh-tubuh yang tidak dapat binasa ini dapat kita lihat pada waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung. Musa dan Elia kelihatan bersama-sama dengan Yesus. Musa telah meninggal dunia sekitar 1500 tahun sebelumnya, namun ia berada di sana dan dapat melihat dalam tubuh kemuliaan. Elia telah diangkat ke surga tanpa kematian sekitar 900 tahun sebelumnya, dan ia pun berada di sana dalam tubuh yang mulia. Demikian pula kebangkitan akan menutupi diri kita dengan tubuh yang tidak dapat diserang baik oleh penyakit maupun kebusukan. Kesakitan, kelemahan, demam tak akan menimpa tubuh kebangkitan kita. Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 1 Korintus 15 ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh yang di dalam kuburan ditaburkan dalam kehinaan. Sayang sekali bahwa rata-rata orang Kristen mengabaikan tubuhnya dan gagal menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Tubuh kebanyakan orang Kristen bahkan telah rusak dan berpenyakitan oleh dosa sebelum mereka mengenal kebenaran. Minum-minuman beralkohol, pemakaian tembakau, dan dosa-dosa lain telah merusakkan tubuh mereka. Beberapa orang tidak cukup beristirahat, dan beberapa yang lain merusakkan tubuh dengan kemalasan dan kepasifan. Beberapa orang terlalu banyak makan, sementara yang lainnya melukai tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang tidak baik. Tidak memelihara tubuh dengan semestinya adalah jelas sesuatu yang salah. Itulah yang dimaksudkan dengan ditaburkan dalam kehinaan. Tetapi tubuh kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Kita akan menjadi seperti Yesus di dalam terang kemuliaannya. 1 Korintus 15 ayat 43, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Paulus adalah orang yang malang dan lemah tubuhnya, sebab ia dikatakan memiliki duri di dalam daging. Tubuh yang lemah ada batasannya, dan karenanya pekerjaan Tuhan dapat terhambat. Tetapi di surga nanti tidak akan ada kelemahan tubuh. Keterbatasan di dunia tidak akan dikenal di surga. Sungguh suatu perubahan yang luar biasa. Dibangkitkan dalam kekuatan. Di dunia ini kadang-kadang roh berkehendak, tetapi tubuh lemah. Sehingga beberapa orang saleh pilihan pun tidak akan sanggup pergi ke gereja dikarenakan kelemahan tubuh mereka. Tetapi di surga kelak kita akan memiliki tubuh yang kuat. 1 Korintus 15:44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah
yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Haruslah dimengerti bahwa yang dimaksudkan dengan tubuh rohania bukanlah tubuh kebangkitan yang tanpa bentuk dan isi. Kata alamiah adalah kata yang biasa dipakai oleh orang-orang Yunani untuk jiwa manusia. Seperti telah dijelaskan terdahulu bahwa manusia itu terdiri atas 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Dengan tubuhnya manusia dapat berhubungan dengan dunia melalui panca inderanya. Dengan jiwanya yang adalah tempat emosi, manusia memiliki kesadaran diri yang memberinya suatu kepribadian. Dengan rohnya, manusia dapat mengenal Allah dan menyembah serta melayani Dia setelah digerakkan oleh Roh Kudus. Sementara di dunia ini, tubuh kita adalah alamiah dan jiwani yang terikat dengan kegiatan dan lingkungan duniawi. Kehidupan rohanianya tidaklah terlepas dari diri manusia, melainkan juga ikut berperan sama seperti kehidupan jiwanya. Oleh karena itu, ketika tubuh kebangkitan disebutkan tubuh rohania, hal ini tidak berarti bahwa tubuh tersebut terdiri atas unsur-unsur yang tidak dapat diraba. Memang benar di dunia ini hidup kita lebih dikuasai oleh tubuh alamiah. Namun di surga nanti, di dalam tubuh kebangkitan, hidup kita akan dikuasai oleh hal-hal ilahi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tubuh kita memiliki 2 tuan, yang alamiah dan yang rohania. Paulus berkata, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sang Rasul adalah sungguh-sungguh anak Allah yang telah diperbarui oleh Roh Kudus. Tapi tubuh alamiahnya masih bergiat untuk melawan tubuh rohanianya. Dan kita semua tahu betapa kuatnya tubuh alamiah itu. Berjuang untuk terus menghalang-halangi segala kegiatan rohania kita. Akan tetapi di surga kelak kita akan mengenakan tubuh kebangkitan yang dikontrol sepenuhnya oleh kehidupan rohania. Di surga segala sesuatu tidak dapat binasa, tidak dapat rusak, mulia, kuat, dan rohania. Dan di hadapan takhta Allah kita akan melayani Dia selamanya di baitnya. Hari kebangkitan, oh sungguh suatu pengharapan yang mulia.